Penting untuk dicatat bahwa yang pertama, perintah puasa di dalam Al-Quran yang mengikat bulan Ramadan itu, puasanya diungkapkan di dalam Al-Quran dengan kata asyam. Apa namanya? Asyam. Bukan asyab ya. Sin ya, bukan asyab. Asyam ya. Asyam. Nah, di dalam Al-Quran, termasuk dalam bahasa Arab, itu ada dua kata yang menunjuk makna puasa. Satu, saum namanya. Apa namanya? Saum. Yang kedua, siam. Saum itu bermakna menahan diri dari segala hal, sifatnya umum. Imsak. As-saum dan as-siyam dua-duanya bermakna imsak, menahan. Tapi saum itu sifatnya lebih umum. Misal, hari ini Ustadz tidak mau bicara, tapi masih makan, masih minum. Nah, itu secara bahasa disebut dengan saum. Jadi kalau adik-adik bertanya, Ustadz, hari ini jadi pulang enggak? Ustadz diem aja. Kok diem aja? Lagi saum. Kok itu jawab? Contoh. Ya. Nah, saumnya itu saum menahan bicara, tapi masih makan, masih minum. Contoh ini didapati di Quran surah ke-19 misalnya, Maryam di ayat ke-26. Ya. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Maryam alaihissalam, Sayyidah Maryam, itu tanpa disentuh laki-laki manapun, ibu bisa mengandung, melahirkan. Sebagai anugerah dari Allah untuk membawa satu rasul yang ditunjukkan mu'jizatnya sejak dilahirkan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad lebih hebat. Sebelum lahir sudah diberikan mu'jizatnya. Ya, ditunjukkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Makanya nanti Nabi Isa itu memviralkan Nabi Muhammad padahal beliaunya belum lahir. 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sudah diviralkan namanya. Itu yang melekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di surat As-Saff. Ya, surah ke-61 di ayat ke-6. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihissalam, akan datang nanti Rasul penutup, aku berikan kabar gembira. Rasul itu hebat sekali amalnya. Sehingga disifati dengan puncak amalan, pujiannya kepada Allah, disebut dengan Ahmad namanya. Ya, jadi Nabi Muhammad itu disebutkan beberapa nama viral dengan sifatnya. Nanti yang paling viral di Al-Quran itu ada dua. Muhammad, karena puji oleh orang-orang sekitarannya, dan mendapat pujian langsung dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya, surah ketiga Ali Imran ayat 144, ketiga Al-Ahzab di ayat ke-40, surah ke-47 dengan namanya Muhammad SAW ayat kedua, dan surah ke-48 ayat 29. Nah, satu lagi Ahmad, karena sering memuji Allah, beribadah kepada Allah. Tadi di Quran surah ke-61 ayat ke-6. Penting saya uraikan dulu ini supaya kita tidak mengangkat rasul-rasul lain di atas kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jelas? Jadi setiap nabi punya mukjizat, punya keistimewaan. Nabi Ibrahim Khalilullah yang sangat dekat dengan Allah. Nabi Ismail Ghulamun Halim yang sangat cerdas dan perasa. Nabi Ishaq disifati dengan Ghulamun Alim, sejak kecil itu sudah jenius. Ya. Sampai ke Nabi Musa, Nabi Isa, dalam semua hebat. Tapi kehebatannya tidak mengungguli siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini gambaran pertama yang penting disampaikan dulu. Kembali ke surah Maryam, untuk menunjukkan mukjizat Nabi Isa alaihissalam saat mulai dilahirkan, Allah perintahkan kepada Sayyidah Maryam, silahkan makan dan minum. Wa kuli washrabi. Kan? Makan boleh, minum boleh, sampai merasa senang. Wa qarri 'aina, sampai merasa senang. Tapi kalau ketemu orang, jangan bicara, jangan jelaskan, jangan bikin press conference, jangan klarifikasi, menerangkan tentang bayi yang dibawa itu.
Nanti biarkan bayinya bicara sendiri sebagai pembebas dari segala tuduhan untuk ibunya, sekaligus menunjukkan mukjizat bahwa ini memang kelahirannya tidak biasa. Ya, jadi nggak ada mungkin orang bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Tapi kan kalau kita jelaskan secara pribadi begini, orang bisa menyangkal. Nah, cara membantah itu Allah datangkan dengan bantahan yang memang orang pun menyadari nggak ada yang bisa begini. Ya, ada bayi baru lahir langsung bicara? Tidak ada. Menangis gitu ya. Baik ya, yang ada menangis. Tapi yang ini unik, istimewa, bisa bicara, bisa menjelaskan, membebaskan ibunya dari tuduhan, menerangkan siapa Tuhannya, dan menyampaikan tentang perintah Allah kepadanya. Wa awsani bis shalah waz zakah, ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Itu bisa menjelaskan tentang Tuhannya, tentang keberkahan lahirnya, tentang pembebasan ibunya, tentang amalannya, ya, diantaranya sholat. Itu nanti masuk di ayat ke-31-nya sampai dengan 33. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, menjelaskan makna saum dulu. Ya, makna saum itu satu.